Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ternak dimanapun berada? Bersama saya Rahardi Gautama dari Serana Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai sudut pandang fattening dan breeding. Fattening ialah pembesaran atau penggemukan ya buat ternak. Di dalam fattening itu kita menganggap ternak ini sebagai raw material atau bahan baku. Jadi biasanya kita beli di pasar itu berupa jogrok atau tafsir. Setelah sampai kandang kita timbang ya, harganya berapa dibagi dengan berat badan masuk, itulah harga per kilo, harga perolehan per kilo berat badannya. Kenapa sebaiknya kita timbang sobat ternak? Karena pada umumnya saat menjual nanti kita berupa timbang hidup, bukan jogrok ya, karena kita belinya di pasar jogrok namun menjualnya kepada customer biasanya itu belantik, jagal, itu berupa timbang hidup. Jadi kita harus mengetahui dulu harga perolehannya berapa, sehingga harga perolehan atau harga beli di pasar berapa dibagi dengan bobot ditimbang saat di kandang, sehingga itulah harga perolehan. Konsep fattening itu sederhana saja sobat ternaknya, yaitu mbuh pecarane sing penting lemu. Pokoknya kita nggak peduli mau dikasih makan apa, bagaimana caranya, yang penting ternak itu cepat gemuk, secepat-cepatnya nambah berat badannya sehingga secepat-cepatnya bisa dijual atau dipotong. Karena apa? Konsepnya adalah secepat-cepatnya yang penting lemu, karena hanya maksimum palingan 3-4 bulan ternak itu dipelihara oleh kita untuk kemudian dijual atau dipotong. Jadi tidak usah harus terlalu jelimet pakannya seperti apa, bagaimana nutrisinya dan lain sebagainya. Yang penting mbuh pecarane sing penting lemu. Nah, karena batasan daripada fattening ini adalah waktu, kita harus secepat-cepatnya menjadikan ternak tersebut siap potong, diilustrasikan seperti flash run atau lari cepat atau sprint ya sobat ternak. Jadi di dalam fattening itu kita memperlakukan ternak sebagai raw material yang nanti akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi ternak. Terus konsep pada pakannya ialah mbuh pecarane sing penting lemu, karena akan kita pelihara hanya 3-4 bulan kemudian untuk dipotong atau disembelih. Sedangkan breeding, dalam breeding ini kita memperlakukan ternak sebagai barang investasi, karena kita akan memeliharanya dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sampai usia 7-8 tahun. Biasanya kita beli di dara ya, dara itu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun ya, jadi hampir kurang lebih 5-6 tahun kita pelihara di dalam farm kita sobat ternak. Jadi oleh karena itu ternak yang kita beli untuk breeding itu kita jadikan seperti barang investasi sobat ternak, karena kita akan gunakan jangka panjang. Nah, ini treatmentnya beda lagi sobat ternak. Biasanya pun juga beli di pasar ternak itu jogrok ya. Kalau jogrok ini kita bagi dulu harga jogrok ini dibagi dulu dengan berapa tahun target kita ingin memelihara ternak itu, atau kira-kira usia ternak itu bisa kita pelihara sampai berapa tahun, atau dikenal dengan penyusutannya berapa tahun gitu ya. Let's say 3 tahun. Misal harga ternaknya ini 3 juta, atau mungkin harga ternaknya seperti yang impor misalnya di 30 juta ya, dibagi dengan kita 3 tahun, artinya 1 tahun itu kurang lebih 10 juta per tahun. Jikalau yang kita beli ini adalah indukan betina ya, jadi ketika cempe itu baru lahir ya, dia sudah ada biaya HPP dari penyusutan si induk sebesar 10 juta ya. Jadi berapa harga wajar cempe dari ternak-ternak atau genetik yang impor. Nah, begitu juga dengan indukan lokal ya, misalnya 3 juta belinya ya, dibagi dengan 3 tahun ini kurang lebih jadi 1 juta tahun ya sobat ternak. Nah, ketika lahir cempe ini baru lahir, dia menyumbang harga pokok produksi daripada ternak itu kurang lebih 1 juta seperti itu. Nah, jumlah dan kualitas pakan perlu diperhatikan. Artinya ini
konsep yang beredar di YouTube bahwa breeding itu pakan induk cukup yang murah. Yang ada nanti sobat ternak, ketika induk di bunting akhir biasanya terjadi pregnancy toxemia atau ambruk. Ini terjadi karena negatif energi balance. Sudah barang tentu itu karena pakan yang diberikan kepada induk tidak mencukupi. Kadang juga lahir cempeknya kecil bobotnya, ketika lahir induknya tidak mengeluarkan kolostrum, susunya sedikit, atau tidak memiliki sifat keibuan atau mothering ability-nya rendah, yang pada akhirnya tentu akan merugikan kita. Niat hati ingin efisien, ingin menekan biaya di awal, namun di akhir periode kebuntingan justru kita akan kehilangan kesempatan bahwa tadi cempenya kecil-kecil, kolostrumnya tidak keluar, susunya sedikit, mothering ability-nya rendah, ya, dimana nanti akhirnya cempe-cempe mati, bahkan tidak menutup kemungkinan juga induknya akan mati, ya, karena tadi bermasalah ketika kelahiran, yang ada malah menjadi rugi. Nah, ini pakan murah belum tentu hemat, ya sobat ternak. Pakan mahal belum tentu merugikan, ya, di dalam breeding ini. Ilustrasinya dalam breeding ini kita seperti fun run karena jangka waktunya panjang, ya, dan cukup lama. Jadi kita tidak bisa mempush di awal seperti pada fattening. Nah, kuncinya di sini dalam breeding adalah pakan murah belum tentu hemat, pakan mahal belum tentu merugikan. Ya, demikian sahabat ternak yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.